Bab 751-759 Tubuh Abadi. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, sepertinya itu bukan jalan terakhir dan tidak boleh digunakan. Chukin segera menyadarinya. Ya, si Tiandi mengangguk, selain itu, tanpa kekuatan dewa tertinggi dua kesengsaraan, mustahil untuk menahan serangan balik monster mayat hidup. Ini juga alasan mengapa aku menyentuh level terakhir. Ya, Chukin mengangguk. Teman kecil Chukin, apakah kamu ingin belajar? Tanya si Tiandi. Belajar, kata Chukin mengiyakan. Keterampilan ajaib seperti itu tidak diragukan lagi memberi Chukin kartu hall lain. Oke, kata si Tian, dan sebuah batu dari bintang-bintang segera dituangkan ke dahi Chukin. Chukin dengan cepat menutup matanya dan merasakan lapisan terakhir kekuatan dewa raksasa ini. Sentimen ini 2 hari. Kekuatan monster mayat hidup jauh melampaui imajinasi Chukin. Bagaimanapun, itu adalah perkalian kekuatan yang tidak dibatasi oleh alam. Dengan cara ini, kekuatan dewa raksasa harus menjadi seni ilahi tertinggi dari level puncak. Tidak hanya itu, Chukin menemukan bahwa tubuh abadi dengan Ekaristi Lei Di membuat tubuhnya lebih kuat. Pada saat ini, Chukin percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menggunakan tubuh fisik ini untuk melawan dewa tertinggi. Berhasil, Chukin berkata dengan sedikit kegembiraan di dalam hatinya, terima kasih, Kaisar Senior Si Tian. Namun, Si Tiandi tampaknya tidak memberikan tanggapan. Senior Si Tiandi telah tidur lebih lama, dia pasti sangat lemah, aku harus menemukan cara untuk memulihkannya, dan Lady, omong-omong, sistem, kamu tidak bermaksud untuk menyelesaikan tugas Dewi Suner, kamu akan menerbitkan tugas, biarkan aku membangkitkan Lady. Tanya Chukin, waktunya belum tiba, sistem menjawab dengan 4 kata sederhana. Petik 2 titik. Hei, kamu luar biasa. Chukin menghela nafas sedikit. Pada saat ini, mata Chukin ditutupi oleh sepasang tangan giok yang indah. Qinglong, jangan membuat masalah. Chukin berkata sambil tersenyum segera. Bagaimana kamu tahu itu aku? Qinglong menatap Chukin sambil tersenyum, dan berkata dengan heran, kamu seharusnya tidak dapat menemukanku. Chukin tersenyum tipis, berbalik dan duduk, memeluk Qinglong, dengan merendahkan menatap mata indahnya dan berkata, karena ini, aku tahu itu kamu. Xiao Hu dan yang lainnya, setiap gerakan, aku dapat menyadarinya, kecuali kamu, aku tidak dapat merasakannya. Kalau begitu lain kali, aku akan berpura-pura sedikit. Qinglong cemberut dan berkata dengan senyum menawan. Aku dapat mengenali penyamarannya. Chukin meremas wajah Qinglong yang tak tertandingi. Qinglong, kemana saja kamu? Keluar dari bintang binatang kaisar, apakah kamu sudah pergi? Aku selalu berada di sisimu. Qinglong menjawab, tapi aku tidak bisa muncul. Siapa tahu, berapa banyak musuhku, aku tidak ingin merepotkanmu. Apa yang kau takutkan, dasar manusia? Sekarang aku adalah puncak alam semesta. Chukin tersenyum percaya diri. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat puncak alam semesta, Chukin, bukan aku yang memukulmu, alammu masih belum cukup. Qinglong masih tersenyum menawan. Aku tidak mengatakan itu dipukul. Chukin mendengar ini dan menepuk-nepuk stok naga Qinglong. Kalau begitu aku bertanya padamu, alam apa kau? Aku tidak tahu seberapa kuat tubuhku, tetapi klonku hanya pada tingkat dewa tertinggi 2 kesengsaraan. Qinglong berkata, alasan mengapa kau tidak dapat menemukanku adalah karena aku adalah materi asli alam semesta, dan aku terintegrasi dengan alam semesta bersama-sama. Semua klon memiliki dewa tertinggi 2 kesengsaraan. Sepertinya aku masih perlu bekerja keras. Chukin tersenyum ringan. Apa yang sedang kau kerjakan? Qinglong Dai mengangkat alisnya, berusaha keras untuk mendapatkan tubuhmu juga. Chukin tersenyum. Kalau begitu kau benar-benar perlu bekerja keras. Qinglong berkata terus terang, kalau tidak, akan sulit untuk mengetahui kedalaman tubuhku. Kapan kamu gagal belajar? Chukin tersenyum pelan, meskipun aku tidak tahu detail tubuhmu, aku tahu itu tidak mudah untukmu. Dengan itu, Chukin memudarkan pembelaan Qinglong. Aku tidak tahu berapa lama, Chukin terbangun dari kebingungan. Kenapa aku tidur? Chukin bertanya dengan heran. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Qinglong sudah pergi. Selain itu, Chukin menemukan bahwa ada sedikit rasa sakit di pinggang, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa? Qinglong hilang lagi. Chukin menggelengkan kepalanya sedikit.
Kemudian dia berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, matahari tepat, dan angin sepoi-sepoi tidak kering, yang membuat orang sangat santai dan bahagia. Tuan Chukin, lama tidak bertemu, Anda akhirnya keluar. Pada saat ini, sebuah suara lembut masuk ke telingaku. Aku melihat Li Ying yang sangat imut, tetapi berapi-api, dan datang memegangi lengan kaisar. Malas, kenapa kau bilang sudah lama? Sudah berapa lama aku tidur? Tanya Chukin. Aku tidak tahu, pokoknya, aku sudah tidak melihatmu selama setengah bulan. Malas, menggelengkan kepalanya. Ah, Chukin membuka pupilnya, mengingat pinggangnya yang sakit, apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Sebenarnya, si Tiandi tidak selesai berbicara, Chu Dankin berlatih iblis mayat hidup untuk pertama kalinya, dan akan jatuh ke dalam periode kelemahan dan koma untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, selama periode ini, hanya King Long yang mampu merawat Chu Dankin. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Ada apa, Tuan Chukin? Si pemalas mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Melihat dia begitu malas dan imut, tetapi dengan penampilan yang sedikit menawan, hati Chukin sedikit senang. Tidak apa-apa, Chukin tersenyum. Aku malas, mengapa kau menahan kaisar bersenjata sendirian, Xiao Wudonger dan yang lainnya? Mereka semua pergi ke Gua Pixiu. Kata si pemalas. Gua Pixiu, mungkinkah boneka Pixiu itu dibuat? Tanya Chukin. Itu tidak benar. Si pemalas menggelengkan kepalanya. Hanya saja, kata saudari Jinger, pemurnian keberanian membutuhkan banyak kekuatan ilahi, jadi semua orang pergi. Lalu Xiaoya, mengapa kau tidak pergi? Chukin menatap Xiaoya dan berkata, Meong, si baju zirah kecil mengeong, lemah dan tampak sedih. Sebenarnya, Tuan Chukin, Xiao Hu adalah orang pertama yang menyampaikan kekuatan ilahinya, dan kekuatan ilahinya baru saja terkuras. Kata si pemalas, ternyata itu mampu menguras kekuatan dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Pai Yao ini benar-benar tidak mudah. Chukin mengangguk, kalau begitu karena malas, mari kita pergi ke Gua Pai Yao. Baiklah, bagus. Kemalasan berkata dengan gembira. Begitu Chukin dan Dewa Kemalasan tiba di Gua Pixiu, mereka melihat kekuatan yang mengerikan menyembur keluar di depan mereka. Chukin Ning mengerutkan kening, dan melihat Murong Qiansun, Xiao Wu, Gu Yuena, Phoenix, dan Pluto semuanya bergabung untuk menekan Pixiu yang dibangkitkan. Pada saat ini, penampilan Pai Yao telah berubah drastis. Seluruh tubuhnya adalah baju besi kristal seperti kristal energi nuklir neraka. Di bagian luar baju besi kristal, ada mantel emas yang terbuat dari pakaian emas mayat hidup. Tidak hanya itu, karena keberadaan pakaian emas abadi, mata naga sejati Chukin tidak dapat melihat bahwa ini adalah tubuh Pai Yao. Chu Dankin seperti ini, dan ada beberapa orang di seluruh alam semesta yang dapat mengenalinya. Jika bukan karena seseorang yang mengetahui masalah ini, sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah Pai Yao. Meski begitu, 5 dewa tertinggi bekerja sama, dan tampaknya Pai Yao tidak dapat ditahan. Yang terakhir meraung dengan panik, dan hendak melepaskan diri dari penindasan semua orang. Bajingan, beraninya kau, teriak Chukin tajam. Begitu suaranya jatuh, kekuatan naga biru Chukin yang tak terbatas mekar, membentuk cahaya yang menyilaukan hingga ekstrim, dan menuju ke arah penindasan Pai Yao. Raungan, merasakan tekanan dari Chu Dankin, Pai Yao menjadi lebih panik. Namun, dia jelas meremehkan kekuatan Chu Dankin, dan ketika dia melihat segel naga biru tertinggi di antara dahi Chu Dankin, mata raksasa merah kristalnya memadat, mereka menjadi sedikit ketakutan. Namun, Chu Dankin berteleportasi ke atas kepala Pai Yao. Pada saat ini, kristal Pixiu bangkit lebih menyeluruh, tergeletak di tanah, tidak bergerak. Chukin, melihat Chukin dan gadis-gadis itu, mereka semua bersemangat. Jinger, kamu baik-baik saja, kamu benar-benar mengenakan pakaian emas mayat hidup Pai Yao. Chukin tersenyum tipis, ini juga kebetulan. Aku menemukan bahwa pakaian emas mayat hidup ini dapat mengubah bentuk dan ukurannya. Luo Yiyi tersenyum. NS. Selain itu, suntikan energi dari Xiaoya dan kita, Pai Yao ini, meskipun tidak memiliki kekuatan sebelumnya, seharusnya lebih kuat dari Xiaoya. Bagaimanapun, tubuhnya setebal bintang. Tentu saja, kami juga membuat yang khusus. Hadapi saja, saat berjalan normal, tidak akan terlalu menekan tanah. Luo Yiyi menambahkan, ya, Chukin mengangguk, kalian semua telah bekerja keras.
Apa kerja kerasnya bagi kami? Long Huang tersenyum dan berkata, kami terlalu senang untuk dapat melakukan sesuatu untukmu. Benar sekali, dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan untuk kami, ini sama sekali tidak layak disebut. Raja kehidupan juga mengikuti. Chu Qin, bagaimana dengan kekuatan pemberani ini? Luo Yi melanjutkan, kita tidak dapat mencobanya, kau dapat mencobanya. Baiklah, sekarang aku menggunakan kekuatan tertinggi. Naga Azure untuk menekannya dan mengalahkannya sepenuhnya. Chu Qin mengangguk, lagi pula, aku juga ingin menguji kekuatanku saat ini. Ah, apa kau berhasil menembus lagi? Zhu Zuqing berkata dengan kaget. Yah, seharusnya aku sudah menjadi dewa tertinggi yang legendaris dari kesengsaraan kedua. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Menyimpang, semua wanita berkata serempak. Sudah berapa lama ini? Kurang dari setahun sejak Chu dan Qin berhasil menembus dewa tertinggi. Apakah dia berhasil menembus lagi? Tentu saja, mereka sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dengan bantuan Chu Qin, bagaimana mereka bisa mencapai setengah kaisar, dewa tertinggi dalam 1 atau 2 tahun? Ayo pergi, aku tahu ada ruang terbuka yang sangat luas di tengah planet ini. Itu adalah pilihan yang bagus di sana. Bagus, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Xiao Hu bertepuk tangan dengan gembira. Segera, Chu Qin menunggangi Pisiu dan memimpin para wanita yang diteleportasi ke pusat bintang dewa, di padang pasir yang luas. Ketika dia datang ke sini, Chu Qin telah menghilangkan kekuatan segel naga Azure tertinggi. Pada saat ini, Pai Yao mulai mudah tersinggung dan membengkak. Meskipun makhluk tingkat leluhur ini tidak memiliki jiwa, tubuhnya, seluruh tubuhnya, dan setiap pori-pori penuh dengan pori-pori pemberontak seperti raja. Napas, ini juga alasan mengapa dia begitu mudah tersinggung. Saya melihat bahwa Pai Yao membesar dalam sekejap dan berubah menjadi tubuh Pai Yao sepanjang 10.000 meter. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Begitu suara Chu Qin jatuh, dia terbang dari tubuh Pai Yao, dan itu menjadi besar dalam sekejap. Raungan, Pai Yao menatap Chu Qin dan menjerit. Dalam sekejap, gunung-gunung berguncang dan bumi berubah menjadi surga. Kamu tahu, ini adalah bintang dewa, yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari bintang binatang kaisar. Jika tidak, di dalam kehampaan, auman Pai Yao akan cukup untuk mengguncang bintang-bintang. Ternyata kekuatan Pai Yao sangat mengerikan, kata Gu Yuena dengan takjub. Dia sudah menjadi dewa tertinggi, tetapi dalam hatinya, dia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Pai Yao. Beberapa hanya panik dan takut. Yah, aku khawatir Xiao Armor juga bukan lawannya. Kemalasan menatap kaisar lengan di lengannya, dan yang terakhir berusaha mati-matian untuk mengebor ke dalam pelukan kemalasan, tampaknya sangat ketakutan. Yang mengatakan, Pai Yao lebih kuat daripada dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan, apa alam di atas dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan. Raja Dewa Kehidupan ragu. Petik 2. Dewa tertinggi kesengsaraan surgawi. Luo Yi berkata, kakekku berkata bahwa hanya ada satu dewa tertinggi kesengsaraan surgawi di alam semesta, dan itu adalah pemimpin keluarga Pangu, Permaisuri Pangu. Namun, level Pai Yao seharusnya tidak mencapai langit. Dewa tertinggi Jie, kekuatan Xiao Hu lebih lemah dari kakekku, dan kekuatan Pai Yao lebih kuat, tetapi tidak terlalu banyak. Itu juga luar biasa. Lan Jinger berkata dengan gembira, kami benar-benar menciptakan dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Tunggu, dia sangat kuat, bisakah Chu Qin mengalahkannya? Ning Rongrong mengangkat alisnya. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul, dan ketika suara Ning Rongrong jatuh, dengan suara, bang, yang keras, Pai Yao pingsan. Apa? Semua orang membuka lebar pupil mereka. Pai Yao dibunuh dalam hitungan detik oleh Chu dan Qin. Mereka menatap Chu Qin satu demi satu, membuat mereka tak terlupakan seumur hidup, dan mereka tercengang. Saya melihat rambut Chu Qin berubah menjadi merah pada saat itu, dan pupilnya merah. Kulit yang awalnya seperti batu giok yang indah juga ditutupi dengan garis-garis sihir dan kilat. Seolah-olah, dunia iblis tertinggi yang sebenarnya. Namun, meskipun begitu, kita dapat melihat keindahan penampilan Chu Qin di langit. Dia bisa disebut, iblis, yang paling tampan. Dan di tangan iblis yang paling tampan, dia memegang kapak raksasa hitam. Kapak raksasa itu hitam pekat, tidak ada jejak kotoran yang terlihat, dan tampaknya mampu menyerap semua cahaya, seperti lubang hitam sungguhan. Tanpa diduga, artefak puncak ini sangat kuat.
Chukin tersenyum tipis. Tidak heran Chukin mampu membunuh Pai Yao dalam hitungan detik. Yang dia gunakan adalah tubuh iblis mayat hidup dari kekuatan dewa raksasa, ditambah dengan fisik suci Kaisar Guntur, dan kemudian menggunakan kapak pangu, artefak tertinggi dari puncak. Chukin hanya ingin melihat apa batas atasnya. Chukin, mengapa menjadi seperti ini? Huo Wu berkata dengan heran. Baru saja, apa yang terjadi? Su Ying juga sedikit menekuk alisnya. Ini semua salah kita, aku cuma pergi ngobrol tapi nggak lihat apa-apa. Raungan. Pada saat ini, Pai Yao tampaknya tidak mau bersantai. Dia mengeluarkan raungan marah pada Chukin, yang berwujud Raja Iblis, dan segera diselimuti energi ungu. Pada saat berikutnya, itu seperti bintang, dan mengenai Raja Iblis Chukin. Pada saat ini, ratusan juta debu di padang pasir tergulung, dan seluruh bumi mulai bergemuruh dan bergetar. Ketika Chukin melihat ini, pikirannya bergerak, dan dia melihat kapak suci Pangu, yang awalnya hitam pekat seperti lubang hitam, berubah menjadi kapak suci Pangu putih bersih. Kapak Pangu memiliki kekuatan untuk membuka dunia dan dapat membelah kekacauan. Tentu saja, ia juga memiliki 3 bentuk, kegelapan ekstrim, cahaya ekstrim, dan kekacauan di mana kegelapan dan cahaya hidup berdampingan, atau bentuk yin dan yang. Detik berikutnya, kapak Pangu milik Chukin berubah menjadi hitam pekat dan putih bersih, dan di tengahnya, muncul gosip Tai Chi. Ledakan. Pada saat yang sama, kapak yin yang Pangu milik Chukin telah bertemu dengan Pai Yao yang menyerbu. Setelah hanya bertabrakan dengan sederhana, Pai Yao benar-benar tersingkir oleh Chukin seperti bola yang putus asa. Kali ini, gadis-gadis itu akhirnya tahu bagaimana Chukin membunuh Pai Yao dalam hitungan detik. Dalam sekejap, mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Raungan. Setelah menerima kapak Chukin, dia ingin bangun, tetapi dia tidak terus menyerang, tetapi berbaring di tanah dengan jujur. Pixiu, terbunuh dalam sedetik. Wang Qiwer berteriak, "Kakak Yi, Chukin, seberapa kuat dia?" Bajingan ini telah mencapai alam permaisuri Pangu. Kata Luo Yi, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Selain itu, dia merasa bahwa permaisuri Pangu mungkin tidak dapat melakukannya sekarang. Dengan kata lain, kekuatan Chu dan Qin telah melampaui seluruh keluarga abad pertengahan dan alam semesta yang dikenal. Kalau begitu, kita tidak perlu takut pada keluarga Pangu itu. Tanya Si Yao. Tentu saja jangan takut. Sebelum Luo Yi berbicara, Chu Qin sudah datang kepada mereka. Dasar mesum, apa sebenarnya yang kau pegang di tanganmu tadi? Gu Yuena menatap Chu Qin dan bertanya. Rahasiakan. Chu Qin tersenyum dengan sengaja. Rahasiakan juga padaku, kata Gu Yuena dengan alisnya berkerut. Naer, bukannya aku tidak akan memberitahumu. Chu Qin tersenyum, tetapi, semakin sedikit yang kau ketahui tentang hal ini, semakin baik. Baiklah, Gu Yuena menjawab dengan lembut dan sedikit tidak rela. Dia juga sengaja marah. Bagaimana mungkin dia menyalahkan Chu Qin? Baru saja, bagaimana denganku? Chu Qin kemudian bertanya. Tampan, sangat tampan. Bai Yingying dan Wang Qiwer berteriak satu demi satu. Ya, biarkan orang-orang ingin memberimu monyet. Dewi Raksa menjawab. Hahaha. Chu Qin tertawa terbahak-bahak. Hari ini dia sangat bahagia. Dia tidak menyangka bisa mencapai dewa tertinggi 2 kesengsaraan, ditambah dengan monster abadi dan kapak Pangu, mampu membunuh dewa tertinggi 3 kesengsaraan dalam hitungan detik. Awalnya, Chu Qin masih khawatir dengan keluarga Pangu, tetapi sekarang tampaknya dia sama sekali tidak membutuhkannya. Dengan kekuatan ini, keluarga Pangu mana yang kamu takutkan? Selain itu, Chu Qin berpikir, apa hubungan antara keluarga Pangu dan kapak Pangu? Pada saat yang sama, di sebuah gunung yang tinggi, seorang lelaki tua memegang labu anggur mengambil posisi seorang arhat yang sedang tidur dan berkata dengan santai, anak ini, bagaimana kamu mencuri kapak Pangu? Itu tidak benar, bukankah Pangu meninggal sebelum waktunya? Tao Ti menyesap anggur lagi, mungkinkah dia adalah reinkarnasi Pangu? Menarik, terlalu menarik. Memanfaatkan kegembiraan mereka, Chu Qin dan para gadis mengalami badai yang hebat, dan setelah menebus kerugian mereka selama lebih dari 10 hari, Chu Qin membuka pesta besar. Setelah kenyang dengan anggur dan nasi, gadis-gadis itu semua mabuk oleh anggur peri. Gadis-gadis itu kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, dan Chu Qin juga bersiap untuk kembali ke kamar sendirian untuk beristirahat. Pada saat ini, King Long muncul di sisi Chu Qin lagi. King Long, kemana saja kamu? Chu Qin bertanya sambil menatap King Long.
Kenapa, tidak tahan denganku? King Long tersenyum menawan, atau, apakah kamu membutuhkanku? Tentu saja aku tidak tahan. Chu Qin memeluk King Long, tapi, aku benar-benar ingin tahu, apa yang telah kualami dalam 10 hari terakhir. Mengapa aku bangun dengan punggung dan punggung yang sakit? Apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu menebaknya? Kata King Long sambil tersenyum tipis. Aku sudah menebaknya. Chu Qin memegang dagu King Long. Baiklah, kamu King Long. Kamu bisa bermain lebih baik dariku. Orang-orang pada awalnya adalah tiruan pesona yang diinginkan King Long. King Long berkata, namun, selama ratusan juta tahun, tidak ada seorang pun yang menarik perhatian. Sangat mudah untuk memilikimu. Tentu saja aku tidak bisa melepaskannya. Kau tidak akan melepaskannya, jadi tidak. Membawanya dengan keras, kan? Apa yang kamu bicarakan? Chu Qin berkata dengan suasana hati yang buruk, dan saat dia berkata, dia langsung memeluk King Long dan sang putri, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya kamu tidak bisa membawanya. King Long tersenyum menawan, sangat bangga akan hal itu. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan ada suara malas di luar. Tuan Chu Qin, apakah Anda di dalam? Malas. Chu Qin sedikit terkejut, dan menatap King Long, yang masih tidak berubah di wajahnya, seolah-olah Chu Qin bersikap santai. Aku akan membereskanmu nanti. Chu Qin menatap King Long dan berjalan menuju pintu kamar. Malas, sudah sangat larut, apa yang bisa kulakukan? Chu Qin bertanya ketika dia membuka pintu kamar dan menatap Malas. Chu Qin terkejut menemukan bahwa gaun Malas itu sangat berani, hanya mengenakan pakaian kunci dan sandal. Meskipun Malas adalah wajah loli, sosoknya sama sekali tidak kecil. Sebaliknya, dia sangat seksi. Beruntung bagi Chu Qin dalam adegan seperti ini, jika dia berubah menjadi orang lain, dia mungkin kehilangan kendali saat itu juga. Malas, mengapa kamu di sini? Tanya Chu Qin. Tuan Chu Qin, bisakah kamu mengundangku masuk dan duduk? Tanya Malas. Mendengar ini, Chu Qin melirik ke kamar tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa King Long telah pergi. Chu Qin terkejut dan tersenyum pada Malas. Tentu saja boleh, masuklah. Malas, sudah sangat larut dan aku belum tidur, apa yang bisa kulakukan? Tanya Chu Qin sambil menuangkan teh untuk Malas. Tuan Chu Qin, aku tidak malas. Aku punya nama, dan namaku Lanlan. Malas berkata dengan sedikit rasa mual. Baiklah, panggil saja kamu Lanlan, kalau begitu jangan panggil aku orang dewasa. Baiklah, Lanlan, kenapa kamu mencariku? Chu Qin menyerahkan teh itu kepada Lazi dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Chu Qin, aku punya undangan yang tak henti-hentinya. Lanlan mengambil teh itu dan menatap Chu Qin, sedikit gugup. Bicaralah. Chu Qin tersenyum. Kalau begitu kamu berjanjilah padaku dulu. Lanlan menatap Chu Qin. Matanya berkedip. Itu tidak akan berhasil. Chu Qin tersenyum senang. Kamu seperti ini, jadi aku tidak punya rasa terukur. Katakan saja, permintaan yang tak henti-hentinya seperti apa itu? Berdasarkan hubungan di antara kita, aku harus menyetujuinya. Kamu bisakah kamu memberiku kaisar lengan? Lanlan bertanya. Kenapa? Chu Qin mengangkat alisnya. Karena aku sangat menyukai Kaisar Arma. Lanlan menjawab sambil menatap Kaisar Arma yang sedang tidur di pojok. Jika kau ingin menyukainya, kau bisa memainkannya. Chu Qin tersenyum. Lanlan tersenyum senang. Tapi, aku tidak bisa memberikannya padamu. Chu Qin melanjutkan, bagaimanapun, Emperor Armor adalah hewan peliharaanku, Xiao Wu dan mereka semua, kecuali. Petik 2. Kecuali apa? Tanya Lanlan. Kecuali, kau mengakui bahwa kau menyukaiku. Chu Qin tersenyum. Lanlan berkata pelan, Chu Qin, bagaimana kau tahu aku menyukaimu? Setelah Lanlanyu berkata, dia langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Petik 2. Kenapa kau mengatakannya sendiri? Chu Qin tersenyum dan berkata, kau menutup mulutmu, tapi kau tidak bisa menutupi tubuhmu. Tubuh, kata Lanlan, sambil melihat tubuhnya, dan ketika dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan pakaian dalam, dia terkejut, maaf, Chu Qin, aku kehilangan akal. Setelah itu, dia hendak berlari keluar pintu, tetapi sebelum dia bisa berlari, Chu Qin meraih tangannya dan memanfaatkan situasi untuk membalikkannya dan masuk ke dalam pelukannya. Chu Qin, Lanlan gugup sekaligus bersemangat. Karena kau mengakui bahwa kau menyukaiku, maka aku akan mengakuinya juga. Chu Qin tersenyum, aku juga menyukaimu.
Tentu saja Chukin suka bermalas-malasan. Dia tidak pernah menerima wanita yang tidak disukainya. Namun, Chukin tidak akan pernah mengakuinya sampai Chukin tidak tahu apa arti mereka baginya. Karena dia juga menginginkan harga diri, rasanya tidak enak ditolak. Chukin, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Lanlan menatap mata Chukin dengan ketidakpercayaan yang dalam. Ya, Chukin juga berkata dengan Lanlan, saling memandang dengan penuh kasih sayang, jadilah wanitaku. Ya, kata Lanlan, dan segera memeluk Chukin dengan erat. Demikian pula, jika Lanlan sendiri tidak menyukai Chukin, bagaimana mungkin dia bersama seorang pria dengan begitu banyak wanita? Chukin bahkan mencium Lanlan, dan yang terakhir segera bekerja sama. Segera keduanya dalam ayunan penuh. Pada saat ini, suara wanita dengan rima yang paling indah terdengar, sepertinya kamu sudah berakhir. Qinglong, kakak Qinglong. Kemunculan Qinglong menyebabkan Chukin dan Lanlan berhenti. Qinglong, kemana kamu pergi? Chukin segera menenangkan diri dan bertanya sambil tersenyum. Jika aku tidak pergi, bagaimana kalian bisa sembuh secepat ini? Qinglong tersenyum, ternyata kau melakukannya dengan sengaja. Chukin tersenyum, Qinglong, biar kutunjukkan perkenalan resmi, Lanner, wanitaku. Ya, saudari Lanner, jaga dirimu di masa depan. Qinglong dengan sopan mengulurkan tangan gioknya. Saudari Qinglong, kau tertawa, kau harus menjagaku. Lanlan juga menjawab dengan sopan dan rendah hati. Baiklah, aku membantumu, Chukin, kau juga harus membantuku. Dengan itu, Qinglong melepaskan satu-satunya pembelaannya. Saudari Qinglong, detak jantung Lanlan bertambah cepat untuk beberapa saat. Lanner, jika kau tidak mau, kembalilah dulu. Qinglong tersenyum menawan. Aku bersedia. Saat dia berkata, Lanlan mengikutinya. Sudut mulut Chukin sedikit miring. 2 jam kemudian, ding, terdeteksi bahwa Dewi tersembunyi. Lanlan jatuh cinta pada tuan rumah dengan sukarela, dan mendapat 100% niat baik dari Dewi Lanlan. Puncak artefak tertinggi, baju besi Asura. Artefak puncak lainnya, benar saja, Lanner juga seorang Dewi tersembunyi. Chukin tersenyum penuh kemenangan. Ding, misi Dewi dilepaskan, misi Dewi, kalahkan permaisuri Pangu, jadilah tetua keluarga Pangu, dan dapatkan pohon kehidupan. Ayo, kata Chukin sedikit bersemangat, aku tidak menyangka bahwa permaisuri Pangu juga merupakan misi Dewi. Pohon kehidupan, itu seharusnya dapat membangkitkan Lady dan memulihkan si Tiandi. Hanya saja, menjadi tetua tertinggi keluarga Pangu, aku khawatir itu agak sulit. Namun, keluarga abad pertengahan harus melakukan perjalanan. Apa yang kamu pikirkan? Tetap bersamaku? Masih memikirkannya, apakah itu bisa dilakukan? Pada saat ini, tangan giok Qinglong tergantung di leher Chukin, dan dia tersenyum menawan. Nilai nominal Qinglong terlalu tinggi, keberadaan yang benar-benar menakjubkan, wanita seperti itu menggoda, siapa yang bisa tahan? Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat, siapa di antara kita yang lebih baik. Chukin tersenyum, diam saja, Lanner, aku sudah tidur. Berbicara semalaman, pada akhirnya, Chukin menang, dan Qinglong tertidur. Chukin menutupinya dan Lanlan dengan selimut, dan berjalan menuju kamar Luo Yiyi. Pada saat ini, sebelum fajar, Luo Yiyi masih tertidur, Chukin tidak mengetuk pintu, dan langsung berteleportasi ke tempat itu. Luo Yiyi sama sekali tidak menyadarinya. Melihat Luo Yiyi tidur dengan tenang, hati Chukin hampir meleleh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecup kening Luo Yiyi. Luo Yiyi segera sadar kembali, Luo Yiyi melepaskan satu tangannya ke arah Chukin. Yiyi, ini aku. Chukin segera tersenyum. Chukin, Luo Yiyi terkejut, dan segera mengubah serangan itu menjadi pelukan, mengaitkan leher Chukin, dan melompat, mengapa kamu di sini? Omong kosong, kata Chukin dengan geram, bukankah wajar bagi seorang pria untuk melihat wanitanya sendiri? Hehe, Luo Yiyi tersenyum cerah, kamu jarang datang ke kamarku, dan pintunya tidak diketuk. Bicara saja, mengapa kamu menyelinap masuk untuk mencariku? Luo Yiyi menatap Chukin dan berkata dengan manis. Diam-diam memberimu sesuatu, kata Chukin, dan menyerahkan Luo Yiyi versi kecil dari baju besi emas. Apa ini? Luo Yiyi bertanya dengan heran. Artefak tertinggi, baju besi naga. Chukin tersenyum dan berkata, terakhir kali, kamu tidak menerima artefakku,
dan aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu saat itu. Sekarang, aku akan menebusnya. Baiklah, aku menerimanya. Kali ini, Luo Yiyi tidak menolak. Chuqin secara khusus mengiriminya baju besi, yang membuatnya sangat tersentuh. Selain itu, Yiyi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Chuqin melanjutkan, baiklah, kamu bilang. Luo Yiyi mengangguk, aku harus menceritakan semua yang ku ketahui kepadamu. Ini tentang keluarga abad pertengahan dan kaisar wanita Pangu. Chuqin berkata, kau bisa memberitahu kami tentang situasi umum keluarga abad pertengahan. Ya, Luo Yiyi mengangguk, dari mana aku harus mulai? Keluarga abad pertengahan tidak berada di wilayah tengah, tetapi semuanya berada di dunia besar abad pertengahan. Dunia besar abad pertengahan, baiklah, ini adalah ruang super yang diciptakan oleh para leluhur keluarga Pangu. Para leluhur keluarga Pangu adalah salah satu dari sedikit makhluk tingkat leluhur manusia yang lahir bersama alam semesta. Energi dunia kuno tengah lebih melimpah daripada energi domain tengah. Kaisar wanita Pangu bukan hanya pemimpin klan Pangu, tetapi juga penguasa dunia abad pertengahan. Chuqin mengangguk, keluarga Pangu, apa kekuatannya? Kuat, sangat kuat. Luo Yiyi berkata, ibu pernah berkata sebelumnya bahwa 5 kekuatan teratas di alam semesta dikendalikan oleh keluarga Pangu di balik layar, dan kekuatan keluarga Pangu sendiri tidak ternilai. Kakekku berkata namun, di klan Pangu, setidaknya ada 7 dari mereka yang tidak kalah dengannya. Selain permaisuri Pangu, ada 6 tetua tertinggi. Petik 2. Lalu menurutmu apakah aku bisa mengalahkan mereka dengan kekuatanku? Chuqin bertanya lagi, jika kamu bertarung sendirian, mungkin hanya permaisuri Pangu yang bisa melawanmu. Jika kamu bertarung dalam pertarungan kelompok, jika kamu menambahkan lengan kecil, Pai Yao, dan kakekku, peluang menang tidak besar. Kecuali tubuh King Long datang, Luo Yiyi berkata. Petik 2. Lalu, bagaimana aku bisa menjadi tetua tertinggi keluarga Pangu? Chuqin menanyakan poin kuncinya. Aku tidak tahu. Luo Yiyi menggelengkan kepalanya, ini adalah sesuatu dalam keluarga Pangu, aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, aku punya akal sehat. Jawab Chuqin sambil tersenyum. Chuqin, kamu sudah bertanya begitu banyak, tidakkah kamu ingin menyusahkan keluarga Pangu? Tanya Luo Yiyi. Chuqin tersenyum acuh tak acuh, aku berencana untuk pergi ke rumah Luomu untuk bermain, tentu saja, aku harus tahu situasinya terlebih dahulu. Benarkah, kamu akan pergi ke rumah Luo? Luo Yiyi berkata dengan sangat gembira. Ya, Chuqin mengangguk, bukankah kamu senang? Sangat senang. Luo Yiyi berkata dengan gembira, Chuqin, jika kamu pergi ke rumah Luo, kamu akan dapat melihat kakekku. Aku pikir kamu ingin melihat lelaki tua itu. Chuqin menggaruk pangkal hidung Qiongyu Luo Yiyi. Hehe, tidak mungkin tidak melihat kakek. Begitu lama, Luo Yiyi menjawab sambil tersenyum, kalau begitu Chuqin, kapan kita akan pergi? Sekarang fajar, ketika Xiao Wu dan para pemalas semuanya bangun, kita akan pergi. Chuqin tersenyum. Luo Yiyi mengangguk. Hehe, selanjutnya, kata Chuqin, membaringkan Luo Yiyi di atas selimut. Luo Yiyi langsung mengerti apa yang dimaksud Chuqin, dan tampak seperti dia membiarkannya membantai. Saat fajar, Chuqin memanggil semua wanitanya sendiri, serta Qin Shi Jing, Mei Wu, keinginan, dan kecemburuan. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka ingin bepergian, mereka semua sangat bersemangat. Karena mereka telah menemukan sebuah pola. Setiap kali mereka keluar, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Kali ini, saya tidak tahu keuntungan seperti apa yang akan mereka dapatkan. Bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat? Chuqin, dari mana kapal perangmu berasal? Raja Kehidupan melihat kapal perang tingkat dewa tertinggi yang dikeluarkan Chuqin, dan berkata dengan heran. Ya, pengerjaannya terlalu indah. Lan Jing'er juga mengelus lambung kapal, terkejut. Sekelompok orang bodoh. Chuqin tidak tahan untuk disalahkan. Bahkan Raja Pluto telah terlihat. Tidak ada yang belum terlihat di sini. Chuqin, bukankah ini kapal perang yang kamu ambil dari gua misterius itu? Tanya Qin Shi Jing. Ya, Chuqin mengangguk. Begitu, pada saat ini, Xi Yao tiba-tiba menyadari. Chuqin, gua yang kutemukan mungkin adalah sarang keluarga yang mendominasi alam semesta dengan teknologi yang dipandu jiwa. Yah, itu sangat mungkin. Xiao Siwei mengangguk, jika tidak, bagaimana mungkin ada Pluto lain dan kapal perang yang begitu kuat? Kakak, jangan terlalu khawatir.
Lei Yinger berkata, Cukin, kemana kita akan pergi? Keluarga abad pertengahan. Cukin melirik Luo Yiyi dan berkata sambil tersenyum. Keluarga abad pertengahan. Para wanita itu semua bersemangat. Apakah kita akan menemukan Bibi Ina? Tanya Mosi. Pasti. Bos Saiksi mengikuti sambil tersenyum. Setelah Bibi Ina pergi, Cukin telah mengasingkan diri. Sisi, apa yang kamu bicarakan? Cukin berkata dengan marah, Bibi Ina, tetapi Ibu Yiyi, bolehkah aku memberinya ide? Bukankah begitu, Yiyi? Luo Yiyi sedikit tertegun ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk, ya, Yue. Cukin dan ibu tidak pantas. Bibi Ina tidak pantas, kaisar wanita Pangu seharusnya cukup bagus. Bibi Dong berkata sambil tersenyum sambil memiringkan kakinya dan menyeruput teh dengan elegan. Donger, Cukin sedikit mengernyit setelah pikiran Bibi Dong tertusuk, apakah ini hanya untuk menjemput gadis-gadis? Ya, semua gadis menjawab serempak. Cukin, sama sekali tidak ada yang salah dengan ini. Xiao Hu menambahkan, lihat, jumlah saudari kita bertambah. Tapi, kalau Cukin bisa mengubah permaisuri Pangu menjadi saudari kita, itu akan hebat. Zhu Zuying berkata, dengan cara ini, kita tidak perlu takut lagi pada apapun. Meskipun kita tidak takut sekarang. Ya, Cukin, aku juga mendukungmu dan mengubah permaisuri Pangu menjadi saudari kita. Su Jin juga tersenyum. Cukin, aku hanya suka yang cantik. Aku tidak tahu, bukankah permaisuri Pangu cantik? Du Guyan menggelengkan kepalanya. Kalau tidak cantik, Cukin pasti akan meremehkannya. Hu Liena mengangguk. Kalian benar-benar marah padaku. Cukin berpura-pura marah sambil menatap gadis-gadis itu dengan mata penuh kasih sayang. Cantik sekali, permaisuri Pangu sangat cantik. Pada saat ini, Luo Yiyi berkata, suatu kali, aku berada di Pangu dan melihat permaisuri. Dia sangat cantik. Mendengar kata-kata Luo Yiyi, tidak mengatakan apa-apa, Cukin benar-benar menantikannya. Baiklah, Yiyi, kau akan menunjukkan jalannya kepada kami. Cukin menatap Luo Yiyi dan berkata, baiklah, alat pembimbing dunia bawah Kong, aku tidak tahu apakah itu dapat menembus penghalang pertahanan dunia kuno pertengahan, tetapi pertama-tama kita harus pergi ke tempat paling tandus di alam semesta. Luo Yiyi berkata sementara Cukin mengandalkan pikirannya untuk membuka saluran dimensi. Saat berikutnya, kapal perang dewa tertinggi menembusnya. Setelah sekitar 10 menit, mereka tiba di ruang yang benar-benar kosong. Di mana tempat ini? Apakah terlalu sepi? Lin Dai menatap kesunyian yang suram dan menakutkan di sekitarnya, dan dia sedikit panik. Ini disebut ruang gua virtual. Luo Yiyi berkata, di luar ruang gua virtual, ada banyak raja dewa puncak, binatang bintang tingkat setengah kaisar, jadi, kecuali orang-orang dari keluarga kuno pertengahan, hampir tidak ada yang masuk ke sini, dan bahkan jika mereka ada di sini, ada penghalang dan penjaga yang kuat juga. Sepertinya Kong Ming tidak menembus penghalang dunia kuno pertengahan, tetapi hanya keluar. Setelah itu, Luo Yiyi mengeluarkan token emas putih sederhana dari alat ilahi pembimbing jiwa. Detik berikutnya, di antara token platinum, seberkas cahaya melesat ke langit. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Di ujung cahaya, muncul sebuah gua bundar besar, dan di gua itu, muncul monster besar. Tingginya puluhan ribu meter, sama tingginya dengan gua itu, dan bentuknya manusia, tetapi ada 6 kepala, 8 lengan, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Setiap kepala berbentuk iblis dan sangat lumpuh. Di keempat lengannya, semuanya memegang senjata yang berbeda, termasuk cermin, mangkuk nasi, pisau, dan pedang. Dan keempat tangan lainnya kosong. Ini, monster yang luar biasa, kata Yan Yan dengan heran. Legenda mengatakan bahwa ada makhluk tingkat leluhur yang menjaga pintu masuk dunia kuno tengah dengan tingkat dewa setinggi 3 kilosis. Mungkinkah ini makhluk tingkat leluhur, iblis berlengan 8? Xiao berkata dengan heran. Baiklah, saudari Xiao. Luo Yiyi mengangguk, dia adalah iblis berlengan 8. Jika kamu tidak mengenalnya, atau tidak memiliki tanda keluarga abad pertengahan, kamu pasti tidak akan bisa masuk. Ya Tuhan, dengan dewa tertinggi 3 kesengsaraan yang mengawasi pintu, aku menantikan seperti apa dunia-dunia kuno tengah itu. Ning Rongrong berkata dengan gembira. Tidak peduli dunia macam apa, kita seharusnya tidak sekuat dewa kita. Kita juga bisa membiarkan Xiao Hu pergi untuk melihat pintu. Xiao Hu berkata sambil tersenyum.
Xiao Armor langsung mengeong ketika mendengar kata-kata itu, dan Lan Lan tanpa sadar memeluknya erat-erat. Cukin tampak sangat tenang, tetapi Xiao Wu benar. Alam iblis berlengan 8 itu paling-paling berada di alam yang sama dengan Xiaoya, dan dapat dihancurkan sampai mati dengan kapak. Berhenti, keluarga abad pertengahan dilarang, tidak ada pemalas yang diizinkan masuk. Kapal perang itu mendekati pintu masuk dunia besar abad pertengahan, dan suara iblis surgawi berlengan 8 terdengar. Suaranya seperti Hong Zong tua, dan mereka yang tidak memiliki cukup konsentrasi mungkin akan berlutut. Iblis, apakah kamu bahkan tidak mengenalku? Teriak Luo Yi. Nona Yi, tentu saja aku tahu, kamu boleh masuk. Jawab iblis berlengan 8 itu, tetapi orang-orang ini tampaknya bukan milik keluarga abad pertengahan. Sepertinya tidak ada peraturan, orang luar tidak bisa memasuki keluarga abad pertengahan, kan? Tanya Luo Yi. Nona Yi, ini perintah dari permaisuri. Sekarang segel keluarga cucu telah dibuka, permaisuri Pangu dan tetua Rutian bekerja sama untuk menghadapi mereka. Selama waktu-waktu khusus, mereka tidak dapat masuk. Jawab iblis surgawi berlengan 8. Petik 2. Apa? Binatang buas tersegel dari keluarga Longsun belum terpecahkan. Luo Yi mengangkat alisnya. Ya, jawab iblis berlengan 8, jadi semuanya, silakan kembali. Lalu bagaimana jika aku tidak kembali? Kata Cukin dingin. Kecuali, kau bisa mengalahkan orang tua itu. Bisik iblis berlengan 8 dingin. Kalau begitu, semuanya akan mudah, Pai Yao. Cukin tersenyum tipis saat berikutnya, artefak pembimbing jiwa Cukin terbuka. Xiao Pi, Pai Yao melompat keluar dari artefak pembimbing jiwa dan mendarat di bahu Cukin. Ayo, iblis berlengan 8 itu berkata tanpa rasa takut. Xiao Pi, lakukan trik dengannya. Cukin tersenyum tenang. Raungan, Pai Yao berteriak, dan segera melompat dari bahu Cukin. Dalam sekejap, itu diperbesar puluhan ribu kali, mencapai ketinggian iblis berlengan 8. Saat berikutnya, mata Pai Yao mekar dengan cahaya ungu, dan dia menyebarkan sinar cahaya super yang tampak seperti galaksi. Iblis berlengan 8 itu juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Dengan 4 tangan kosong, dan pada saat yang sama, Ji Yin, karakter, swastika, yang cerah dan sangat terang menyambut serangan Pai Yao. Kakak Yi, Xiao Pi bertarung dengan iblis berlengan 8, apakah tidak akan terjadi apa-apa? Zuzuki menatap Luo Yi dan bertanya, jangan khawatir, ada aku, selama kamu tidak membunuh iblis berlengan 8 itu. Luo Yi berkata sambil menepuk dadanya. Boom, ucapan keduanya terputus, dan sinar cahaya Pai Yao dan kata, swastika, dari iblis surgawi bersayap 8 telah bertabrakan satu sama lain. Setelah jeda singkat, fluktuasi energi yang mengerikan segera menyerbu ke segala arah. Segera setelah itu, ledakan energi yang mengerikan terdengar, mengejutkan gendang telinga semua orang. Pertama kali mereka bertabrakan, Xiao Pi dan iblis berlengan 8 benar-benar seri. Xiao Pi, kamu baik-baik saja. Tidak, aku akan datang. Kata Cukin acuh tak acuh, menatap Pai Yao. Raungan, Pai Yao marah dalam sekejap, api ungu di tubuhnya beredar, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Tanpa diduga, boneka kecil memiliki energi yang begitu besar. Kata iblis berlengan 8, tetapi kamu ingin mengalahkan lelaki tua itu, kamu masih sedikit lemah. Iblis berlengan 8, hentikan, perintah kaisar wanita ada di sini, cepat mundur. Pada saat ini, ledakan bergema di seluruh dunia, dengan sajak yang anggun, dan suara wanita yang agung terdengar. Setan surgawi berlengan 8, Cukin dan yang lainnya mengikuti suara itu dan melihat bahwa di dalam lubang bundar, Li Ying yang cantik dan menawan mengenakan kostum istana putih muncul di sana dengan token emas cemerlang di tangannya. Itu Yuihina, selamat tinggal permaisuri. Setan surgawi berlengan 8 itu segera berlutut ke arah Yuihina dan berkata dengan 4 tangan dan tinju. Cukin tersenyum ringan dan memanggil Pai Yao kembali. Yuihina mengabaikannya dan berteleportasi ke kapal perang Cukin sebagai gantinya. Bibi Ina, ibu, Luo Yi berkata dengan gembira sambil menatap Yuihina. Kamu hebat dalam hal itu, dan saat kamu datang, kamu akan berada di bar bersama iblis berlengan 8. Yuihina tersenyum sambil menatap gadis-gadis itu. Bibi Ina, aku biarkan Xiao Pi bermain dengannya. Kata Cukin. Yuihina segera mengalihkan pandangannya ke Cukin ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya terkejut.
Yuina tidak bisa melihat melalui Chu dan Qin sebelumnya, dan sekarang Chu dan Qin merasa lebih tak terduga. Ada apa, Bibi Ina? Mengapa kamu menatapku seperti ini? Chu Qin tersenyum. Kamu bocah, tidakkah kamu akan menerobos lagi? Yuina mengerutkan kening dan bertanya dengan cara yang tidak terbayangkan. Ibu, Chu Qin adalah orang cabul yang baru saja menerobos dewa tertinggi dari 2 kesengsaraan. Kata Luo Yi sebelum Chu Qin menjawab. Apa? Yuina sangat terkejut. Tidak hanya itu, kulit kecil yang baru saja kamu lihat adalah boneka yang kami buat dengan tubuh pemberani. Bagaimana dengan boneka yang dibuat oleh putri kami, tidak kalah dari iblis berlengan 8. Luo Yi kemudian tersenyum penuh kemenangan. Kalian, aku semakin tidak memahaminya. Yuina menghela nafas sedikit. Hahaha, Bibi Ina, apa yang tidak bisa dimengerti tentang ini? Chu Qin tersenyum dan berkata, kita masih kita, Bibi Ina, sudah lama kita tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Tidak begitu baik. Yuina menggelengkan kepalanya dan berkata, ada apa? Chu Qin dan gadis-gadis itu semua mengubah ekspresi mereka. Binatang tersegel dari keluarga Longsun telah menelan Raja Ming, dan telah tumbuh dewasa. Permaisuri Pangu dan kakek Yi, kekuatan super, telah bersama-sama menekan. Yuina dan Dai mengerutkan kening, tubuh kakek Yi, ya suatu hari tidak sebaik satu hari, aku sangat khawatir. Namun, tidak banyak dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan di seluruh keluarga bangsawan abad pertengahan. Energi yang dibutuhkan untuk lingkaran semacam ini bukanlah dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan, dan tidak mungkin untuk melakukannya. Ibu, ada apa dengan kakek? Luo Yi berkata dengan kesakitan. Jangan khawatir, untuk saat ini tidak apa-apa, aku khawatir jika keadaan terus seperti ini, akan ada masalah. Yuina menghela nafas. Lalu kenapa? Jangan biarkan monster ini pergi. Xiao Wu menunjuk ke iblis surgawi berlengan 8. Misi iblis berlengan 8 hanya untuk menjaga dunia besar abad pertengahan. Ini adalah perintah leluhur keluarga Pangu, dan kaisar wanita Pangu tidak boleh melanggar instruksi leluhur. Kata Yuina, lepaskan arma kecil. Kata Lan Lan, arma kecil juga merupakan binatang tertutup, mungkin mereka masih mengetahuinya. Meong gelombang, yah, itu tidak masuk akal. Chu Qin tersenyum, Bibi Ina, jangan khawatir, kita sudah di sini, Tuan, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, Yuina mengangguk, pergilah, masuklah ke dalam keluarga abad pertengahan. Melewati penghalang, Chu dan Qin serta yang lainnya memasuki dunia kuno pertengahan. Di sini, tampaknya tidak ada perbedaan dengan alam semesta luar. Namun, langit berbintang di sini jelas lebih cerah. Tidak hanya itu, selain daratan berbentuk planet, ada juga beberapa pulau terapung yang terekspos di langit berbintang. Di pulau-pulau terapung ini, ada kristal merah, yang memancarkan kekuatan misterius. Selain itu, Chu dan Qin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perasaan yang tak terlukiskan di sini. Bibi Ina, apakah ini dunia kuno pertengahan? Xiao Wu bertanya, apa pulau-pulau terapung itu? Itu adalah sistem pertahanan dunia besar abad pertengahan, yang diciptakan oleh para leluhur keluarga Pangu, yang disebut Pangu Great Array. Yuina berkata, kamu diizinkan masuk ke sini. Jika kamu masuk secara ilegal, kamu tidak akan diserang oleh jalan buntu. Chu Qin mengangguk, seharusnya hanya sedikit orang di dunia kuno pertengahan yang berani masuk. Kamu harus waspada terhadap orang-orang dari keluarga yang sangat jahat, kan? Ya, Yuina mengangguk, namun, keluarga yang sangat jahat dapat digambarkan sebagai mustahil untuk diwaspadai. Kebocoran segel kali ini mungkin adalah pekerjaan keluarga yang sangat jahat. Keluarga yang sangat jahat telah menyerbu dunia kuno tengah. Luo Yi mengerutkan kening. Keluarga yang sangat jahat memiliki banyak trik dan tidak dapat dipertahankan. Sangat mungkin bahwa setiap sudut dunia kuno tengah telah disusupi oleh mereka. Kata Yuina. Namun, untungnya, ada permaisuri Pangu dan Pangu Great Array. Di dunia kuno tengah, permaisuri Pangu tidak terkalahkan. Oleh karena itu, keluarga yang sangat jahat tidak berani bersikap sombong di dunia kuno tengah. Yuina menambahkan, hanya diam-diam, lakukan sesuatu yang memalukan. Di mana sarang keluarga paling jahat? Ambil saja mereka, kata Raja Naga Emas. Xiao Jin, bagaimana keluarga yang sangat jahat bisa begitu konspirasi dan tipu daya untuk mengungkap sarang mereka? Gu Yuena berkata dengan alis yang sedikit mengernyit.
Gadis-gadis itu mengangguk setelahnya. Yue Yina menggelengkan kepalanya, tidak, kami telah menemukan sarang keluarga paling jahat. Kalau begitu Bibi Ina, mengapa kamu tidak memusnahkan mereka sepenuhnya? Tanya Chukin. Aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Sebagai keluarga tersegel tertua, keluarga yang sangat jahat itu memiliki anggota yang tidak kalah kuat dari keluarga Pangu. Selain itu, mereka telah mengumpulkan kekuatan di mana-mana selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu kekuatan tempur puncaknya. Yue Yina menjawab, selain itu, binatang tersegel itu meniru lingkaran seperti formasi besar Pangu. Di abad pertengahan, dia mungkin bukan lawan dari permaisuri Pangu, tetapi di dunia yang sangat jahat, permaisuri Pangu akan dihancurkan olehnya lagi. Kenapa kau tidak menyalakan lingkaran sihir dan menekan binatang buas yang tersegel itu? Tanya Raja Kehidupan. Formasi Agung Pangu menghabiskan banyak energi, dan begitu dinyalakan, akan butuh waktu setidaknya 1 tahun untuk mendingin. Saat itu, keluarga yang sangat jahat akan menyerbu, tetapi itu akan berbahaya. Yue Yina menggelengkan kepalanya. Sepertinya keseimbangan telah terbentuk di antara kalian. Chukin tersenyum tipis. Baiklah, Chu dan Qin, kalian bisa dikatakan telah menjadi kenyataan. Yue Yina mengangguk, keseimbangan semacam ini telah berlangsung selama ratusan juta tahun, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali segel keluarga Pangu juga dilepaskan. Pada saat itu, bukan hanya dunia yang sangat jahat yang akan hancur, dunia abad pertengahan, dan bahkan seluruh alam semesta akan hancur. Setelah Yue Yina selesai berbicara, dia menatap Chukin dengan penuh arti. Dia selalu merasa bahwa intervensi yang terakhir akan menghancurkan keseimbangan yang telah berlangsung selama ratusan juta tahun. Chukin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak berkomentar apapun. Namun, dia tahu bahwa keluarga yang sangat jahat itu, dia harus dihancurkan, karena permaisuri Pangu adalah calon istrinya, jadi keluarga yang sangat jahat itu tidak mungkin ada. Bibi Ina, di mana planet keluarga cucu? Chukin bertanya, ayo pergi ke sana dan lihat dulu. Chukin, apa yang ingin kamu lakukan? Yue Yina mengangkat alisnya. Dia sama sekali tidak bisa menebak Chukin, tidak bisa menebak kekuatan tempurnya, juga tidak bisa menebak apa yang dia ingin aku lakukan. Tujuan Chukin tentu saja sangat jelas. Pertama, melihat kakek Luo Yiyi, Luo Gusen, dan yang disebut binatang tersegel. Kedua, datang, tentu saja, untuk melihat calon istrinya, Permaisuri Pangu. Pergi dan lihat, bisakah kamu membantuku? Chukin tersenyum. Bagus. Yue Yina mengangguk. Di bawah bimbingan Yue Yina, semua orang datang keluar sebuah planet seukuran bintang Douro. Pada saat ini, planet ini tampaknya telah diblokir. Di luar planet ini, Anda dapat dengan jelas melihat lingkaran sihir emas dan topeng cahaya, dan topeng cahaya ini diberkati oleh banyak keluarga abad pertengahan yang kuat di sekitar planet ini. Namun, kesadaran ilahi Chukin menyapu sedikit, dan dia tahu bahwa, kecuali satu dewa tertinggi, yang lain semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di bawah dewa tertinggi, dan mereka harus bertanggung jawab atas penjaga periferal. Ina, Yiyi, Chukin, mengapa kamu di sini? Melihat Yue Yina, Chukin dan yang lainnya, dewa tertinggi yang bertanggung jawab atas penjaga segera menyambutnya. Itu bukan orang lain tetapi Luo Tianyun. Senior Tianyun, sudah lama sejak aku melihatmu. Chukin, tersenyum acuh tak acuh ketika dia melihat Luo Tianyun. Kakek Tianyun, lama tidak bertemu. Luo Yiyi juga mengikuti. Ya, aku sudah lama tidak melihatmu. Luo Tianyun mengangguk, kamu harus pergi ke rumah Luo, kenapa kamu di sini? Ini sangat berbahaya. Kami datang ke sini secara khusus. Luo Yiyi menjawab, Chukin berkata, dia punya cara untuk menghadapi binatang buas yang tersegel. Ketika Chukin mendengar ini, senyumnya sedikit tidak bisa berkata-kata. Ah, kapan dia mengatakan ada cara untuk menghadapi binatang buas yang tersegel? Tentu saja, Chu dan Qin punya cara. Apa? Sungguh, Luo Tianyun menatap Chukin dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ya, Chukin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimana mungkin seorang pria mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya? Aku punya cara, Senior Tianyun, bawa kami menemui Permaisuri Pangu. Baiklah, Luo Tianyun mengangguk, namun, sekarang bola bintang panjang telah sepenuhnya terkontaminasi oleh iblis mendalam. Itu bukan dewa tertinggi dan tidak bisa masuk. Dengan itu, Luo Tianyun menatap Xiao Wu dan yang lainnya. Senior Tianyun,
Anda tidak perlu melihat saya sudah menjadi dewa tertinggi, jadi saya akan selalu mengikuti Chukin. Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan. Dan saya, Gu Yuena, Phoenix, Raja Naga Emas, dan Murong Linger berkata bersamaan. Apa, Anda sudah menjadi dewa tertinggi? Luo Tianyun sangat terkejut. Kecuali Murong Linger dan Raja Naga Emas, dia telah melihat semua orang. Pada awalnya, wanita Chu dan Qin ini semuanya adalah Raja Dewa. Sekarang mereka adalah dewa tertinggi. Bagaimana, Senior Tianyun, bisakah kita masuk? Tanya Xiao Wu. Baiklah, boleh. Luo Tianyun menahan kegembiraan di dalam hatinya dan mengangguk. Kalau begitu saya ingin masuk. Luo Yiyi berkata, saya memiliki pengawal Rowlet Suci 9 naga, jadi saya tidak takut dengan polusi apapun. Baiklah, hanya beberapa dari kalian, Jia Lanlan dan Xiaoya. Chukin dengan cepat berkata, sisanya, tunggu kami di luar, ayo cepat kembali. Bagus, Senior Tianyun, aku akan menyerahkan mereka padamu untuk mengurus mereka. Chukin menoleh ke Luo Tianyun dan berkata, baiklah, jangan khawatir. Luo Tianyun mengangguk dan berkata, segera setelah itu, Chukin dan yang lainnya berhenti tinggal, dan di bawah bimbingan Yue Yina, mereka bergegas menuju bintang panjang. Dapat dilihat bahwa bintang panjang saat ini telah sepenuhnya tercemar, dan ada kabut keruh di mana-mana, dan melihat ke arah tanah, ada reruntuhan dan residu yang tak terhitung jumlahnya. Dari reruntuhan ini, dapat dilihat bahwa bintang panjang yang dulunya sangat makmur di bawah kekuasaan keluarga cucu. Namun, betapa makmurnya itu, betapa sepinya sekarang. Mengerikan, Gu Yuena berkata dengan sedikit terkejut, semua ini dilakukan oleh binatang buas yang tersegel. Ya, Yue Yina mengangguk, itulah sebabnya aku memberitahumu bahwa begitu keluarga abad pertengahan menemukan binatang buas yang tersegel, mereka pasti akan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Memikirkan hal ini, Yue Yina tanpa sadar menatap Kaisar Arma. Jangan khawatir, Bibi Ina, Kaisar Arma, ada di sisiku, jujur saja, jika dia menjadi seperti ini suatu hari nanti, akulah orang pertama yang akan membunuhnya. Kata Chukin dengan ekspresi dingin. Meong gelombang, Kaisar Arma mengeong ketakutan, dan menukik kepelukan Lanlan. Belum lagi Chukin memiliki segel naga azure tertinggi, tetapi dia telah menyaksikan bagaimana Chukin menjadi Raja Iblis dan membunuh Pai Yao dalam hitungan detik. Dia terlalu takut. Chukin, jangan menakutinya. Lanlan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Hanya bercanda, Ibu, aku lupa memberitahumu. Luo Yiyi berbisik di telinga Yuyinaku, kekuatan Chukin saat ini telah melampaui permaisuri. Pangu, apa? Yue Yina menunjukkan keterkejutan yang dalam. Yiyi, apakah kamu serius? Luo Yiyi dengan cepat berbicara tentang pembunuhan kedua Chukin terhadap Pai Yao. Yue Yina menatap Chukin dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Ada apa, Bibi Ina, kenapa kau menatapku seperti ini? Chukin tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa. Yue Yina buru-buru tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keterkejutan di hatinya tidak bisa berhenti. Dewa tertinggi berusia 20 tahun telah mengejutkannya hingga saat ini, dan sekarang, Luo Yiyi memberitahunya bahwa kekuatan Chukin tidak lebih lemah dari permaisuri Pangu. Segera, keterkejutan ini berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Di masa depan, akan ada menantu seperti itu di keluarga Luo. Siapa yang akan memandang rendah keluarga Luo di seluruh keluarga abad pertengahan? Apakah itu hanya formasi? Pada saat ini, Murong Linger menunjuk ke tanah. Semua orang melihat sekeliling dan melihat di bawah, ada perisai berwarna-warni setengah bola dengan diameter puluhan ribu mil. Dalam perisai setengah bola itu, bayangan hitam besar jelas terlihat terbungkus di dalamnya. Bayangan hitam ini tidak jelas untuk saat ini, tetapi raungan mengerikan yang keluar membuat orang merasa menggigil. Yah, itu adalah binatang tertutup tingkat bumi, iblis mendalam. Yue Yina mengangguk dan berkata, semua orang jatuh ke tanah, melihat bayangan hitam yang menakutkan itu, mereka semua tercengang, dan Xiao Wu dan Lanlan bahkan secara tidak sadar bersembunyi di belakang Chukin. Pada saat ini, Chukin melirik sedikit, tetapi hanya melihat sosok yang baik hati muncul di sana. Orang ini mengenakan jubah kuning pucat. Meskipun dia memiliki rambut putih dan janggut putih, atriumnya penuh dan wajahnya memerah. Namun, sosoknya tampaknya sedikit kurus, dan dia dapat melihat urat dan tulang hijau yang jelas. Dilihat dari napas yang dia keluarkan,
ini seharusnya menjadi kekuatan manusia terkuat yang pernah dilihat Chukin sejauh ini, kecuali dirinya sendiri, kakek. Luo Yiyi berkata dengan gembira saat melihat lelaki tua itu. Orang ini ternyata adalah tetua keluarga Luo, kepala keluarga, Luo Gusen. Yiyi, kenapa kau di sini? Kata-kata Luo Gusen penuh dengan celaan. Chukin yang membawaku ke sini. Luo Yiyi menunjuk Chukin dan berkata, "Oh, kau Chukin." Luo Gusen mendengar kata-kata itu, menatap Chukin, matanya penuh dengan keterkejutan. Senior Luo Gusen, saat kita pertama kali bertemu, namaku Chukin, pacar Yiyi. Chukin mengulurkan tangannya ke arah Luo Gusen. Ya, Luo Gusen mengangguk dan tersenyum ramah. Ya. Yiyi memiliki penglihatan yang bagus, dia memang berbakat, seperti naga di antara manusia, sikapnya seperti lelaki tua saat masih muda. Ayolah, kakek, Chukin jauh lebih tampan darimu. Luo Yiyi menuangkan air dingin dengan kejam. Dasar gadis. Luo Gusen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakek, bagaimana mungkin aku bisa bercanda denganmu? Luo Yiyi berkata sambil memegang lengan Luo Gusen. Karena kamu sudah melihatnya, maka kembalilah. Luo Gusen melanjutkan, ini adalah tempat yang benar dan salah. Kamu tidak bisa tinggal lama-lama. Kamu kembalilah ke rumah Luo dan tunggu aku dulu. Tidak, kata Luo Yiyi sambil menatap Chukin, kakek, kami di sini untuk membawamu pulang. Apa? Luo Gu mengangkat alisnya. Senior Luo. Chukin tersenyum, aku punya cara untuk sepenuhnya menekan binatang tersegel. Apa? Chukin, apa yang kamu bicarakan? Luo Gusen mengira dia telah mendengar halusinasi, dan terkejut. Aku berkata, Senior Luo, aku punya cara untuk menekan binatang tersegel. Chukin tersenyum. Benarkah? Iblis misterius ini telah mencapai alam malapetaka surgawi dan sulit dibunuh. Ia hanya dapat mengandalkan segel dan kekuatan untuk perlahan-lahan mengurangi kekuatannya, dan akhirnya membuatnya sekarat. Proses ini sangat lama, Chukin, anggaplah serius. Apakah ada cara untuk menekan binatang tersegel? Dan ia ditekan secara langsung. Suasana hati Luo Gusen mulai bersemangat. Bahkan permaisuri Pangu dan para ahli dari seluruh keluarga abad pertengahan tidak dapat menekan binatang buas segel. Chukin bisa. Baiklah, aku bisa. Chukin mengangguk dan tersenyum. Setelah mendapat jawaban setuju dari Chukin, Luo Gusen mengangguk ragu. Lalu, Chukin, apa yang akan kamu lakukan? Senior Luo, metode ini sangat rahasia. Bisakah aku menemui permaisuri Pangu terlebih dahulu? Chukin tersenyum. Ini, Luo Gusen menunjukkan sedikit ekspresi malu, permaisuri Pangu, tidak pernah menunjukkannya dengan mudah, tapi, aku akan pergi dan bertanya. Jangan tanya, aku di sini. Pada saat ini, suara yang menyerupai suara bahasa Sanskerta terdengar. Pada saat berikutnya, di depan orang-orang Chu dan Qin, banyak aura yang kuat dan sangat kuat muncul, dan orang yang memimpin adalah seorang wanita. Wanita ini, yang tampak seperti dirinya di awal usia 30-an, mengenakan mahkota berbentuk matahari di kepalanya yang bertahtakan permata yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah mahkota itu terdapat rambut hitamnya yang lembut dan berkilau yang dapat berkibar tertiup angin. Ada kerudung tipis di wajahnya, yang semakin menonjolkan mata hitamnya yang bergerak, yang begitu jernih dan cerah, besar dan berkilauan, tanpa jejak kotoran. Di tempat yang ditutupi oleh kerudung, Anda juga dapat melihat garis besar fitur wajah yang indah. Di bawah fitur wajah tersebut terdapat leher angsa yang ramping, dan lebih jauh ke bawah, terdapat jubah yang mirip dengan jubah pengorbanan kerajaan, juga berlapis emas dan perak. Itu bertahtakan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya, kemuliaan dan keanggunan yang tak terlukiskan, dan suasana oriental yang misterius. Dan di bawah jubah yang indah ini, terdapat sosok wanita yang montok dan indah, sempurna yang ingin dikenakan. Sangat sempurna, lekuk tubuhnya terlihat jelas, terutama bagian depan yang tinggi dan berat badannya pas, bagian bawahnya juga sewarna dengan jubah emasnya. Sepatu hak tinggi kristal emas semakin menonjolkan keanggunan dan kemewahan wanita yang tak tertandingi, anggun dan tinggi. Terlebih lagi, saat wanita itu muncul di sini, dia tidak merasakan tekanan dari yang kuat. Seperti Chukin, tubuh wanita itu tampaknya menyatu dengan seluruh alam semesta, yang tidak dapat diprediksi. Lihatlah kaisar wanita, Luo Gusen, Luo Yiyi, dan Yue Yina semuanya berkata dengan lembut. Sangat cantik, Phoenix, Murong Linger, berseru. Dia adalah permaisuri.
bisik Xiao Wu. Tatapan Cukin telah mengamati Permaisuri Pangu. Namun, dia tidak terlalu kentara. Permaisuri Pangu mengabaikan kerumunan, dengan lembut menatap ketiga Luo Gusen, dan mengalihkan pandangannya ke Cukin. Kamu baru saja berkata, kamu memiliki cara untuk menekan binatang buas yang tersegel. Apakah itu benar atau tidak? Palsu, masih perlu dilihat. Pada saat ini, Cukin belum berbicara. Seorang lelaki tua berambut merah dengan tangan di punggungnya mengejek dengan acuh tak acuh. Orang ini berambut merah, berjanggut merah dan bermata merah, dan jubah merah di tubuhnya semuanya merah. Yaitu, aku tidak berdaya, apa yang bisa dilakukan anak yang masih bau. Lelaki tua lainnya dengan jubah brokat dan berjanggut sepanjang setengah meter mengikuti. Yan Donghuang, Dian Tai, jangan meremehkan orang. Luo Gusen mengangkat kepalanya dan berkata, dia adalah Cukin, calon menantu Luo Gusen. Cukin, dia jelas bukan orang biasa. Pada saat ini, Luo Yiyi berbisik di telinga Chu dan Qin, kedua lelaki tua ini, Yan Donghuang dan Dian Tai, masing-masing adalah patriark keluarga Yan dan patriark keluarga Dian, dan kami selalu memiliki musuh dengan keluarga Luo. Kaisar Tai, menarik. Cukin berkata sambil tersenyum tipis, jika keduanya terhubung, mungkin aku masih memiliki rasa takut. Apa yang kalian tertawakan? Yan Donghuang dan Dian Tai berkata tajam sambil melihat senyum sarkasme Chu dan Qin. Tertawalah kalian. Cukin menjawab dengan acuh tak acuh, usia yang sudah tua, dan jika kalian tidak pulang untuk pensiun, kalian malu berada di luar, kalian bahkan tidak bisa menghadapi binatang buas yang tersegel. Karena kedua orang ini memiliki kebencian dengan keluarga Luo, mereka memandang rendah diri mereka sendiri ketika bertemu lagi. Cukin, bagaimana mereka bisa memberi mereka wajah yang baik? Setelah mendengar ini, para tetua keluarga Pangu dan kepala keluarga besar semuanya mulai berbicara. Apa latar belakang cucu Dewa Luo Gu? Aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi itu tebal, dan aku mendapat dua tuan besar ketika dia muncul. Latar belakang seperti apa? Mungkinkah dia adalah putra naga Azure? Kecuali keturunan makhluk tingkat leluhur, siapa yang bisa memiliki latar belakang yang lebih besar daripada keluarga abad pertengahan? Yan Donghuang dan Dian Tai memerah dan marah. Permaisuri Pangu tampaknya tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak sedang menunggu sesuatu. Wah, apa yang kamu bicarakan? Yan Donghuang menatap Cukin dan berkata dengan dingin, jangan mengira kamu adalah menantu keluarga Luo, orang tua itu tidak akan berani mengalahkanmu. Coba saja, Luo Gusen berkata tanpa rasa takut. Ayo kita lakukan. Cukin terkekeh pelan, menatap Yan Donghuang dan Dian Tai dan berkata, kalian berdua maju bersama dan lihat apakah kalian bisa menangkap gerakanku. Mendengar ini, para tetua patriark bahkan lebih terkejut. Baik Yan Donghuang maupun Dian Tai adalah dewa tertinggi dua kesengsaraan yang sejati, dan Dian Tai kemungkinan besar akan menerobos dewa tertinggi tiga kesengsaraan baru-baru ini. Kata-kata Cukin terlalu lancang. Luo Gusen juga sedikit tidak yakin dalam hatinya. Meskipun Yue Yina mengatakan bahwa Chu dan Qin menerobos dewa tertinggi pada usia 20 tahun dan membunuh Kaisar Langit Hantu, dia benar-benar memiliki kemampuan hebat untuk mengalahkan Yan Donghuang dan Dian Tai dalam satu gerakan. Dan Xiao Hu Luo Yiyi dan yang lainnya penuh dengan kegembiraan. Mereka tidak sabar untuk melihat Chu dan Qin dengan kasar memukuli kedua bocah tua itu. Lancang, Dian Tai berkata dengan marah, baiklah, biarkan aku memberimu pelajaran, dasar bajingan yang tidak tahu seberapa tinggi itu. Tunggu, Cukin tersenyum tenang. Kenapa? Kamu takut? Mata Yan Donghuang memadat, dan Yuyu mencibir, berlututlah, ketuk 3 kali, biarkan masalah ini berlalu. Apa gunanya bertarung, apa yang harus dipertaruhkan? Cukin tersenyum ringan, baiklah, jika aku tidak bisa mengalahkan kalian berdua dalam satu gerakan, keluarga Dian dan keluarga Yanmu akan meninggalkan dunia kuno tengah. Jika aku kalah, keluarga Luo, tinggalkan keluarga abad pertengahan. Mendengar perkataan Cukin, para tetua dan patriark yang awalnya menunjuk mereka sedikit tercengang. Taruhan Cukin terlalu besar. Bahkan Luo Gusen sedikit panik dan mengalihkan pandangannya ke Yue Yina dan Luo Yiyi. Namun, Luo Gusen hanya melihat kedua gadis itu dengan wajah santai. Mungkinkah Cukin ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mencapai langit? Melihat pemandangan ini, Luo Gusen bertanya dengan bingung. Yan Donghuang dan Dian Tai juga sedikit tidak percaya diri dan tidak segera menjawab percakapan tersebut.
Melihat ekspresi kemenangan Chukin, ditambah dengan fakta bahwa Luo Gusen selalu menjadi orang yang keras, dia tidak berdiri untuk membantah Chukin saat ini. Mereka berdua benar-benar panik. Baiklah, kalian berdua tidak berani. Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan. Aku dapat memberitahu kalian bahwa keluargaku Chukin, yang berusia 20 tahun, telah menembus dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Apa? Kata-kata Xiao Wu, seperti guntur di tanah, meledak di telinga semua orang. Dewa tertinggi kesengsaraan kedua yang berusia 20 tahun. Bahkan King Long tidak dapat mencapai dewa tertinggi pada usia 20, apalagi kesengsaraan kedua. Mereka semua mencapainya selama ratusan juta tahun. Kali ini, tidak hanya para tetua patriark, tetapi juga permaisuri Pangu semuanya tergerak. Karena begitu Chukin muncul, dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami kekuatan Chukin, jadi dia ingin memeriksanya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat Chukin, dia selalu merasakan perasaan yang akrab tentang yang terakhir. Tidak mungkin, Yan Donghuang berkata dengan marah, itu lelucon, lelucon. Sejak kelahiran alam semesta, aku belum pernah mendengar tentang dewa tertinggi berusia 20 tahun. Jika kamu dapat mengalahkan aku dan saudara Yan, dua keluarga besar kita, bagaimana dengan meninggalkan dunia kuno pertengahan? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia telah berteleportasi di belakang Yan Donghuang dan Dian Tai, dan menekan tangannya langsung ke bahu keduanya. Tembakan Chukin benar-benar mengerikan dan terlalu cepat. Semua orang di tempat kejadian tidak menyadari kecepatan Chukin. Hanya permaisuri Pangu yang menyadari jejaknya, tetapi ketika dia menyadarinya, Chukin sudah datang ke Yandong. Di belakang Kaisar dan Dian Taichi. Bajingan, Yan Donghuang dan Dian Tai sangat marah. Keduanya segera mengumpulkan kekuatan ilahi tertinggi dan ingin melepaskan diri dari belenggu Chukin, tetapi hanya melihat cahaya merah yang mengerikan meledak dari telapak tangan Chukin, yang dengan kuat menahan mereka berdua, membuat mereka tidak dapat bergerak. Apa? Di tempat kejadian, semua orang, termasuk Dewa Luogu, benar-benar terkejut. Mereka memegang dua dewa tertinggi kesengsaraan kedua dengan tangan kosong. Mungkin tidak ada dewa tertinggi dari tiga kesengsaraan yang hadir memiliki metode yang mengerikan seperti itu. Dengan kata-kata Lian Xiaowu, mereka semua bertanya-tanya dari mana Chukin berasal. Aku tidak yakin, lepaskan aku. Dian Tai berkata dengan marah. Hentikan. Pada saat ini, permaisuri Pangu akhirnya berkata, kalian berdua bukan lawannya. Kaisar Pangu, kamu baru saja mendengar bahwa keduanya telah membuat perjanjian perjudian denganku. Chukin tersenyum ringan dan menatap calon istrinya. Dunia besar, ya, permaisuri Pangu mengangguk dengan lembut. Tidak, permaisuri, kami salah. Yan Donghuang berkata dengan kaget. Kaisar, beri kami kesempatan lagi. Dian Tai juga merasa ngeri. Hal yang paling ditakuti dari keluarga abad pertengahan adalah meninggalkan dunia abad pertengahan dan meninggalkan restu permaisuri Pangu, karena mereka telah berperang dengan keluarga yang sangat jahat. Setiap keluarga telah sepenuhnya menyinggung keluarga yang sangat jahat. Setelah meninggalkan dunia abad pertengahan, mereka memiliki jalan buntu. Aku ingin kalah taruhan. Aku tidak bisa memberimu kesempatan. Permaisuri Pangu berkata, kamu harus bertanya kepada Chukin apakah dia akan memberimu kesempatan. Jika dia memberimu kesempatan, aku akan memberikannya kepadamu. Chukin, kami salah. Dian Tai segera mengalah. Singkatnya, aku ingin memberimu kesempatan. Chukin mencibir, pergilah, keluarga abad pertengahan, kamu tidak membutuhkanmu. Kaisar, permaisuri, keluarga Yanku setia kepada keluarga abad pertengahan, dan aku mohon kepada permaisuri, berilah aku kesempatan. Yan Donghuang terus berkata kepada permaisuri. Kaisar wanita, keluarga Yan dan keluarga Dian, bertempur dalam pertempuran berdarah untuk keluarga abad pertengahan dan menderita banyak kematian dan luka. Saya mohon kepada Kaisar wanita untuk memberi mereka kesempatan. Pada saat ini, seorang patriark berkata kepada Kaisar wanita, tolong bersikap baik kepada Kaisar wanita. Selanjutnya, para tetua patriark bertanya satu demi satu. Luo Gusen, matanya yang tua menoleh. Meskipun Yan Donghuang dan Dian Tai lumpuh, dia sangat senang di dalam hatinya, tetapi dia adalah kawan seperjuangan, dan dia tidak tega melihat dua keluarga besar itu keluar dan dihancurkan oleh keluarga yang sangat jahat. Jadi, Luo Gusen berkata kepada Chukin, lebih baik lupakan saja. Mendengar semua orang berbicara dengan Luo Gusen,
Chukin tidak perlu melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Bagaimanapun, Permaisuri Pangu adalah calon istrinya yang lama, dan keluarga abad pertengahan akan menjadi miliknya di masa depan. Jika dia menyinggung semua keluarga saat ini, mungkin akan sulit untuk mendisiplinkannya di masa depan. Namun, perlu untuk membantai keduanya secara kejam. Baiklah, Permaisuri Pangu, kedua keluarga besar mereka tidak perlu meninggalkan keluarga abad pertengahan, tetapi kedua orang ini harus datang ke keluarga Luo untuk meminta maaf, dan mereka harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Mengenai ketulusan, aku harus memuaskan senior Luo dan aku. Mendengar ini, Yan Donghuang dan Dian Tai merasakan sakit di hati mereka. Tetapi ini lebih baik daripada diusir dari keluarga abad pertengahan. Aku bersedia menunggu. Yan Donghuang dan Dian Tai segera menggertakkan gigi mereka dan berkata kepada Kaisar Wanita Pangu. Kalau begitu ikuti apa yang dikatakan Chu dan Qin. Permaisuri Pangu mengangguk, jika kalian tidak bisa puas, kalian berdua, tetaplah meninggalkan keluarga abad pertengahan. Ya. Melihat pemandangan ini, Luo Gusen dan Yue Yina semuanya bersemangat. Kedua keluarga besar ini biasanya bersatu untuk menekan keluarga Luo. Hari ini, ketika Chu dan Qin datang, dia menghela nafas dengan marah. Semakin Luo Gusen menatap Chu Qin, semakin menyenangkan matanya, dan Yue Yina merasa bahwa dia lebih menyukai Chu Qin di dalam hatinya. Mata para tetua dan patriark dari pihak ayah memandang Chu Qin secara berbeda, dan Chu Qin ini terlalu kuat, dan itu membuat kedua keluarga besar itu sangat malu. Namun, siapa yang memberinya kekuatan ini? Chu Qin. Permaisuri Pangu memandang Chu Qin dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki cara untuk menekan binatang tersegel, tetapi apakah itu benar? Kata-kata ini mengejutkan para tetua dan patriark lagi. Jika baru saja, mereka pasti akan berpikir ini adalah lelucon besar, tetapi sekarang pemahaman mereka tentang Chu dan Qin telah berubah. Chu Qin ini, apakah itu benar-benar keturunan makhluk tingkat leluhur? Tentu saja, mereka lebih tidak percaya, lagi pula, mereka dan Permaisuri Pangu tidak melakukannya bersama, ya. Chu Qin mengangguk. Kalau begitu, bisakah kau menekan iblis misterius itu? Tanya Permaisuri Pangu sambil menunjuk iblis misterius itu. Ya, kata Chu Qin dengan tenang. Kalau begitu, atas nama seluruh keluarga abad pertengahan, maukah kau mengambil tindakan untuk menekannya? Tanya Permaisuri Pangu sambil menatap Chu Qin. Awalnya aku membuat suntikan itu untuk senior Luo. Chu Qin tersenyum. Namun, begitu aku datang ke dunia kuno pertengahan, aku makan sup seperti itu. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin menekannya. Para tetua patriark sedikit panik, Chu Qin tidak menekannya, dan tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan membuang-buang waktu di sini. Tanpa diduga, semua orang menjadi lebih marah. Dengan Yan Donghuang dan Dian Tai. Lalu bagaimana kau bersedia menekannya? Permaisuri Pangu bertanya dengan tenang. Baiklah. Kecuali kau bisa menjanjikanku sebuah syarat. Chu Qin menatap Permaisuri Pangu dan tersenyum. Apa syaratnya? Tanya Permaisuri Pangu. Aku tidak memikirkannya. Chu Qin mengeluarkan rutinitas lama. Tugas sistem ini adalah menjadikannya tetua tertinggi klan Pangu. Kondisi Chu Qin secara alami adalah ini, tetapi dia belum mengatakannya dengan jelas untuk saat ini. Baiklah, selama kamu dapat menekan iblis misterius itu. Permaisuri Pangu berkata, syarat apapun, sejauh yang aku bisa, dapat menjanjikanmu, bagaimana? Kamu sedang menunggu kalimat ini. Chu Qin senang. Kaisar, kamu tidak dapat mengingkari janjimu. Kata Chu Qin, kamu tidak bercanda. Permaisuri Pangu mengangguk. Baiklah, aku akan menekan iblis misterius ini untukmu. Chu Qin tersenyum. Kalau begitu, jika kamu butuh bantuan, bicaralah saja. Kata Permaisuri Pangu, aku tidak butuh bantuan apapun. Kata Chu Qin, satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah kalian semua meninggalkan planet ini, dan Permaisuri Pangu, kamu harus menjaga planet ini sendiri, dan kamu tidak boleh membiarkan siapapun memata-matai metodeku. Semua tetua dan leluhur semuanya ragu. Teman-teman Chu dan Qin Dao. Seorang tetua dari keluarga Pangu berkata, begitu aku menunggu untuk pergi, segel iblis misterius itu akan hancur dengan sendirinya. Kau benar-benar punya cara untuk menekan iblis misterius itu. Ya, ini adalah segel yang telah kita bangun dengan susah payah. Rekan Taois Chu dan Qin, kalian harus memiliki keyakinan penuh. Mendengar keraguan semua orang, Permaisuri Pangu mengangguk dengan tenang,
baiklah, aku berjanji padamu. Permaisuri, para tetua dan patriark berteriak. Semuanya, evakuasi bintang panjang, jangan memata-matai bintang panjang, setiap gerakan. Permaisuri Pangu berkata dengan nada yang tak tertahankan, pelanggar, perlakukan mereka sebagai pemberontak. Setelah mengatakan ini, Permaisuri Pangu sudah bergegas menuju langit, dan para tetua dan leluhur segera mengikuti. Chukin, bisakah kamu benar-benar menekan iblis misterius itu? Yue Yina bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Ya, Chukin, jika kau tidak bisa menekan iblis misterius itu dan menghancurkan segelnya, seluruh dunia kuno tengah akan menderita. Luo Gusen juga sedikit tidak percaya. Jangan khawatir, Senior Luo, Bibi Ina. Chukin tersenyum, jika terjadi sesuatu yang salah, aku yang bertanggung jawab, kalian semua, pergilah. Juga, Xiao Wu, Lan Lan, ayo pergi bersama. Begitu kata-kata Chukin jatuh, iblis misterius yang awalnya diam itu mulai bergejolak, dengan keras menghantam segel yang tersisa, dan seluruh bumi mulai berguncang dengan panik. Cepat, pergi, sudah terlambat. Teriak Luo Gusen. Saat ini, Xiao Wu dan yang lainnya tidak terburu-buru. Lagi pula, jika mereka tinggal di sini, mereka benar-benar akan mengulur waktu. Chukin, pakailah ban lengan kecil itu. Lan Lan, sebelum pergi, melemparkan kaisar lengan itu ke Chukin. Tak berdaya, Chukin mengambil alih Xiao Hu. Setelah semua orang meninggalkan bintang panjang itu sepenuhnya, disertai dengan suara keras, gemuruh, iblis misterius itu menerobos penghalang. Chukin berbalik dengan tenang sambil memegang lengan kecil itu di lengannya. Pada saat ini, Chukin akhirnya melihat wajah sebenarnya dari iblis misterius itu. Ini adalah sosok monster humanoid. Penampilannya agak mirip dengan dewa kematian dalam mitologi barat. Awan hitam di tubuhnya melilitnya seperti jubah hitam, tetapi dia tidak memiliki wajah dan jubahnya berlubang. Tingginya puluhan ribu meter. Ketika dia menghancurkan penghalang, seluruh bintang panjang itu benar-benar redup, seolah-olah akhir akan datang, dan kematian sudah tidak ada harapan. Iblis misterius ini jelas merupakan musuh terkuat yang pernah dilihat Chukin sejauh ini. Makhluk tingkat leluhur, biarkan makhluk yang lebih rendah mengendalikannya. Iblis misterius ini bahkan muntah, targetnya tidak diragukan lagi adalah Kaisar Armor. Meong gelombang, Kaisar Ketiak berteriak ke arah iblis misterius itu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang aku akan dikendalikan olehnya. Suanmo berkata dengan kaget, dasar kentut. Kata iblis mendalam, meraung marah, awan hitam tak berujung bergegas menuju Chukin. Segel naga Azure tertinggi. Chukin tersenyum tipis, cahaya biru muda mekar di dahinya, dan bergerak menuju penindasan iblis misterius itu. Qinglong berkata bahwa segel naga biru tertinggi masih memiliki kesempatan lain untuk melatih binatang buas itu, tidak diragukan lagi bahwa inilah saatnya. Boom! Bersamaan dengan suara keras, aku melihat cahaya segel naga biru tertinggi melesat ke arah iblis misterius itu. Namun, pemandangan yang tidak terduga muncul untuk Chu dan Qin, dan iblis misterius itu tidak ditekan oleh segel naga biru tertinggi. Apa? Kata Chukin dengan heran. Tidak heran kau bisa menekan kaisar bersenjata. Kau awalnya memiliki segel naga Azure tertinggi, tetapi segel naga Azure tertinggi hanya dapat menekan binatang suci dan binatang buas, tetapi tidak binatang dunia bawah. Suanmo tersenyum acuh tak acuh. Masih ada hal seperti itu. Chukin berkata sedikit. Awalnya ia berpikir, langsung menggunakan segel naga Azure tertinggi untuk mengubah iblis hitam menjadi hewan peliharaannya sendiri, tetapi sekarang, tampaknya agak buruk. Siapa yang mengatakannya? Pada saat ini, suara Mei Yun terdengar, dan di samping Chukin, sosok yang cantik muncul, persis seperti Qinglong. Qinglong, kata Chukin, agak gembira. Ini aku, bukan Qinglong yang kau kira. Qinglong berbalik dan berkata dengan senyum menawan. Longer, mengapa kau di sini? Chukin tidak merasa kecewa. Jelas, dia adalah istri Chukin, klon Qinglong yang menawan. Aku ada di mana-mana. Qinglong berkata sambil tersenyum, sudah terlambat untuk menjelaskannya. Chukin, Mingbis tidak bisa langsung ditekan, tetapi jika kau membuatnya terluka parah, aku punya cara untuk membuat segel naga Azure tertinggi bekerja. Hancur, Chukin mengangkat alisnya sedikit, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, Chukin merasa sedikit tidak percaya diri di dalam hatinya. Permaisuri Pangu dan begitu banyak orang kuat tidak sepenuhnya memusnahkan iblis misterius itu.
Apakah itu baik-baik saja untuk dirinya sendiri? Mereka tidak dapat menekannya karena tidak ada cara. Kau berbeda. King Long tampaknya melihat kekhawatiran Chukin, dan diam-diam mengirimkan suara. Ingat, pintu kematian iblis misterius itu ada di wajahnya. Kau hanya perlu menggunakan kata-kata saja. Metode rahasia, memukul dahinya, dapat membuatnya terluka parah. Tetapi premisnya adalah kau harus memaksa wajahnya keluar. Bagaimana cara memaksanya keluar? Tanya Chukin. Hehe, aku tidak tahu, serahkan saja padamu. King Long berkata sambil tersenyum nakal. Mati. Begitu kata-kata Suan Mo terucap, tangannya yang mengerikan segera melesat ke arah Chukin.